Salam, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Supardi Yones Umbai, ya. Saya seorang gembala sidang di sebuah gereja di desa. Tapi saya banyak mendapat pertanyaan, ya banyak ya dari beberapa ada pertanyaan yang menanyakan apakah daging babi itu haram atau tidak, ya. Apakah orang Kristen kenapa orang Kristen makan babi gitu ya, makan daging babi? Haruskah orang Kristen memakan daging babi? Ya, ini saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang ya, saya merasa ada tanggung jawab untuk menjelaskan ini supaya ini mencerahkan bagi banyak orang, baik orang Kristen ya ataupun bukan, untuk mengerti bagaimana sebenarnya daging babi itu bagi pengikut Yesus, itu intinya ya. Jadi begini, ya, awalnya Tuhan memberitahu atau mengajarkan tentang binatang haram dan tidak haram, ya, itu adalah kepada Nuh. Ketika Tuhan mau menurunkan air bah menghukum bumi ini karena penduduk bumi waktu itu jahat, ya, jahat di mata Tuhan, ya, melakukan dosa yang membuat Tuhan marah. Nah, Tuhan memberitahu kepada Nuh buat bahtera yang besar dari binatang yang tidak haram, ya 7 pasang harus kamu masukkan dari seluruh jenis binatang, dan dari binatang yang haram sepasang. Dan Nabi Nuh menuruti itu. Itu bisa kita baca dalam kitab Kejadian. Kita melihat di satu ayat, Kejadian pasal 7 ayat 2 berbunyi seperti ini. Jadi kita buka Alkitab. Alkitab saya ini terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2011, ya. Jadi Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2011. Kita lihat di Kejadian pasal 7. Ya, Kejadian pasal 7 ayat yang kedua berkata seperti ini, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, kepada Nabi Nuh. Nah, ayat 2-nya, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Tentu dengan maksud supaya binatang-binatang ini pun akan menurunkan keturunan, ya, berkembang biak, beranak pinak, banyak kembali setelah air bah. Kemudian setelah Tuhan mengeluarkan umatnya dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, dipimpin oleh Musa, ya, yang Tuhan pilih, yaitu Nabi Musa. Nah, selanjutnya Tuhan mengajarkan bagaimana umat Tuhan atau orang Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanan itu beribadah kepadanya, ya. Dan salah satunya kembali lagi mengenai makanan, yaitu makanan yang haram dan tidak haram dari berbagai binatang. Nah, saudara, babi itu termasuk binatang yang haram, tidak boleh dimakan oleh umat Tuhan, bahkan bangkainya tidak boleh disentuh oleh umat Tuhan. Kita bisa lihat di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 sampai dengan 8. Kita coba buka lagi di Alkitab kita. Ini Alkitab saya, saudara. Imamat, ya. Kita buka di dalam Imamat pasal 11. Imamat pasal 11 ayat 7 dan 8. Saya bacakan untuk kita. Jadi begini bunyinya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselak panjang,
tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Jadi benar saudara bahwa daging babi itu haram bagi umat Tuhan. Tapi itu di zaman perjanjian lama. Ya, itu di zaman perjanjian lama. Lalu di zaman perjanjian baru, di zaman anugerah ini, para pengikut Yesus, ya orang-orang Kristen sampai saat ini tentunya memakan daging babi. Apakah itu masih haram atau tidak? Saudara, jawabannya itu tidak, saudara. Kenapa tidak? Ya, siapa yang telah membuat pernyataan ini? Nah, saudara, mari kita untuk lebih jelas kita lihat perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Firman Tuhan Yesus sendiri, saudara, di dalam Markus, Injil Markus pasal 7. Injil Markus pasal 7, saudara. Itu yang menjadi dasar, ya, yang dipedomani oleh orang percaya, oleh para pengikut Yesus sehingga memakan daging babi. Ya, itu yang pertama, dan nanti ada yang keduanya ya untuk dasar gitu ya. Matius pasal 7 ayat 14 sampai dengan 23. Saya bacakan saudara ya untuk kita. Markus pasal 7 ayat 14 sampai dengan 23 kita baca ya, panjang. Perhatikan baik-baik supaya ini menjadi pencerahan bagi kita. Dan kalau ada yang bertanya, kita bisa menjelaskan dengan baik sesuai Alkitab, saudara. Nah, Markus pasal 7 ayat 14 sampai dengan 23 itu begini. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah itu ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, saudara, jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa setiap yang masuk ke dalam mulut orang itu, ya, itu akan dibuang di jamban. Dan dengan itu ia telah menyatakan bahwa semua makanan itu, ya, semua makanan itu, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Halal, semua makanan halal. Berarti termasuk babi. Nah, itulah yang menjadi pedoman atau dasar kenapa para pengikut Yesus yang disebut orang Kristen memakan daging babi, saudara. Kemudian saudara, Rasul Petrus juga mengalami di mana ia mendapat pencerahan, pewahyuan dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus, termasuk juga mengenai makanan ini. Coba kita perhatikan saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, nanti saya bacakan. Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 15. Bagaimana Petrus itu yang sejak kecilnya, ya, tidak pernah namanya memakan makanan berupa binatang yang haram, tetapi ia mendapat penjelasan dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan.
ya, bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah itu tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia, ya. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan firman Tuhannya di dalam Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru, ya. Pasal 10 ayat 9 sampai dengan 15. Pasal 10 ayat 9 sampai dengan 15, ya, dari situ saja saya bacakan untuk kita bersama supaya ini menjadi pencerahan bagi kita dan kita bisa membantu banyak orang untuk memahami ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 ya sampai dengan 15 saya bacakan begini. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, termasuk babi tentunya ya. Binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ya. Ya sampai situ saja saudara. Jadi saudara ketika Petrus itu ya suatu waktu rohnya diliputi oleh hadirat Tuhan, oleh roh Allah. Dan ia melihat ada kain turun, selembar kain turun. Tapi keempat kain itu, empat sudutnya itu ada tali mengikat. Jadi banyak binatang berbagai macam termasuk binatang berkaki empat, ya binatang melata dan burung ada di situ. Disuruh si Petrus ini sembelih dan makanlah. Tapi dia mendengar suara Roh Kudus, tapi Petrus berkata, "Tidak. Aku tidak pernah memakan itu, ya, yang haram maupun yang tidak tahir." Nah, lalu ada suara datang kepadanya, yaitu suara Roh Allah. Sampai, ya, 3 kali sebenarnya itu dinyatakan kepada Petrus. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudara, kembali ke yang tadi. Di perjanjian lama, Allah berbicara kepada Nuh dan kemudian kepada Musa untuk mengajarkan umat Tuhan bahwa daging babi itu haram. Ya. Tetapi di zaman Tuhan Yesus, ketika banyak pertanyaan, salah satunya ia menjawab semua makanan yang dimakan itu kejamban, dan dengan itu ia berkata itu tidak menajiskan orang. Yang menajiskan itu adalah apa yang ada dalam hati yang berupa hal yang jahat. Sehingga dengan itu Yesus menyatakan semua makanan itu halal. Nah, kemudian Petrus ini tidak biasa karena masa muda, masa kecilnya Petrus hidup di bawah bimbingan orang-orang Farisi, para guru-guru ya ahli Taurat yang mengajarkan hidup ya percaya kepada Tuhan itu dengan menjalankan hukum Taurat, jadi termasuk tidak memakan babi. Sehingga ketika dia mendapat penglihatan pernyataan Tuhan, pernyataan ilahi itu, dia melihat, loh kok binatang haram ini? Dan ada suara suruh saya menyembelih dan memakannya. Lalu Petrus menjawab, "Tidak, aku tidak pernah memakan ya yang tidak tahir ya, yang haram." Tapi suara itu berkata, "Kau tidak boleh begitu Petrus. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Dan itu juga sebenarnya Tuhan bermaksud mengajar Petrus tentang orang-orang yang di luar orang Yahudi, ya, yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara,
Itulah dasarnya sehingga orang Kristen memakan daging babi. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, haruskah orang Kristen memakan daging babi? Haruskah? Saudara, tidak harus. Orang kalau menjadi percaya Yesus dan menjadi orang Kristen, kalau memang tidak makan babi, tidak harus, tidak mengapa. Apakah itu bersalah kepada Tuhan? Apakah itu melanggar firman Tuhan? Tidak. Tidak, saudara. Loh, kalau demikian apa dasarnya? Oh, ada dasarnya, saudara. Ya. Nah, kita harus melihat kepada firman Tuhan kembali. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman kita. Karena firman Tuhan inilah menjadi petunjuk jalan hidup kita. Yang mendasari ya hidup kita. Apa yang kita pikirkan, katakan, dan perbuat. Mari kita lihat, saudara, bahwa orang Kristen, orang yang menjadi Kristen, yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak harus memakan daging babi. Tidak harus. Ya. Jadi ini sama sekali tidak menguntungkan kalau berdebat akan hal ini, saudara. Ya. Mari saudara kita lihat 1 Korintus pasal 8 ayat 8 di Perjanjian Baru. 1 Korintus pasal 8 ayat 8. Ya, supaya kita lebih jelas, lebih terang. Saya firman Tuhan katakan begini, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi makanan itu tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah. Makan babi atau tidak makan babi tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah. Mau makan, ya, dikatakan di sini, ya, kalau kita makan, ya, kita tidak untung apa-apa. Kalau tidak makan, kita juga tidak rugi apa-apa. Ini yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena berdebat soal makanan. Tetapi ada tanda kutip. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu yang tidak boleh dimakan. Kenapa? Ini bukan perkara makanan. Karena ini sudah berkaitan dengan yang namanya berhala. Tapi kita tidak bahas itu. Ya. Jadi jelas sekali bahwa makanan tidak membuat kita dekat kepada Allah. Ya. Makan daging babi atau tidak, orang Kristen tidak masalah. Ya. Tidak sampai membuat rugi atau untung. Kemudian lagi Roma 14 ayat 17 ya menjelaskan kepada kita dengan jelas supaya iman kita itu bukan soal makanan, tidak tergantung makanan. Ya. Mari kita lihat Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ya. Saya bacakan untuk kita semua ya, dari Alkitab saya bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kerajaan Allah, ya, kuasa Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, ya, kekuatan dari Tuhan, bahkan surga itu sendiri, ya, bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, mari saudara, kita memahami ini supaya kita dapat dicerahkan, ya, supaya kita bisa mengerti dan memberi pengertian juga kepada orang lain yang membutuhkan penjelasan tentang ini. Itu yang dapat saya jelaskan. Jadi kesimpulannya adalah dulu di zaman perjanjian lama babi haram. Tapi setelah Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal, babi tidak haram lagi. Lalu apakah para pengikut Yesus orang Kristen harus makan daging babi? Tidak harus. Ya, karena jelas tadi ayat-ayat Alkitabnya, ya boleh dicek kembali, didengarkan kembali. Itu yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga topik ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan,
Silahkan disampaikan di kolom pertanyaan, ya. Semoga saya bisa menjawabnya, ya, dengan membagi waktu dengan kesibukan yang lain. Tetapi kalau berdebat, saya mohon maaf, saya tidak melayani yang namanya berdebat, ya. Karena saya bukan ahli debat, tidak pandai berdebat. Tapi kalau bertanya, saya berusaha untuk menjawab, ya. Dan saya harap saudara-saudari seiman dimanapun berada, yang sudah mengetahui ini, para hamba Tuhan yang sudah mengetahui ini, para pendeta, saya harap ya mendukung, ya. Jangan menguji saya dengan berbagai pertanyaan, karena cukup lelah menjawab pertanyaan itu, kecuali bagi yang memang benar-benar bertanya mau tahu saja. Itu saya harapkan. Dan bantu channel ini untuk tetap dapat menyampaikan kabar baik, ya. Di subscribe, tolong di jempolnya ya ditekan, like, dibagikan, ya, diserahkan kepada saudara kita yang lain, siapapun yang mau memahami topik tentang hal ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Saya berharap bisa menyampaikan topik-topik yang lain lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.